Iman tanpa perjuangan itu bagaikan sayur tanpa garam. Mungkin sedap dipandang, warnanya memukau, tapi setelah dikecap hambar, lalu kita tinggalkan. Itu yang pertama, orang harus berjuang. Dan yang kedua, bahwa akan ada seleksi. Minggu lalu kita dengar perumpamaan mengenai ilalang dan gandum. Gandum dikumpulkan ke dalam lumbung, ilalang dibuang. Kali ini Yesus katakan, ikan yang baik akan diambil oleh sang nelayan yang menaburkan jala. Ikan yang jelek dibuang. Selalu ada seleksi di dalam hidup ini. Seleksi bukan hanya di tempat kerja, seleksi bukan hanya di dunia pendidikan, persekolahan, ada tes masuk, tapi seleksi juga terjadi ketika kita pada saatnya akan masuk surga atau bukan surga alias neraka. Ibu dan bapak, saudara-saudari sekalian, mari kita terus berjuang di dalam hidup ini ya, untuk meraih surga yang Tuhan siapkan bagi kita, dan menjaga iman kita, merawat iman kita bagaikan harta yang berharga atau mutiara yang indah. Itu harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan sampai diambil orang, jangan sampai malah tercecer lalu menjadi sia-sia ya. Tidak ada manfaatnya lagi, diambil orang. Dari situ kita disadarkan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Paulus katakan, saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kalimat ini bagus. Allah turut bekerja. Jadi bukan cuma kita-kita ini yang bekerja tiap hari di tempat kerja kita, di perusahaan, di mana lagi, atau Anda sekolah, dia pergi sekolah, itu juga dalam tanda petik bekerja, dia dinas. Allah, kata Santo Paulus, itu tidak diam pangku tangan atau tidak sekedar hadir melihat-lihat kita, tidak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam seluruh peristiwa kehidupan kita di sana Allah hadir, Allah bekerja. Untuk apa? Paulus katakan, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang, bagi mereka yang mengasihi Dia, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Tuhan pasti yang terbaik, rencana Tuhan pasti yang terindah. Dan Tuhan yang mempunyai rencana, Dia sekali lagi turut bekerja. Mari kita libatkan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang bisa terancam tersesat dan hilang.
Jangan kita berjalan sendiri hanya dengan mengandalkan kemampuan akal budi kita. Mungkin kita orang pintar, tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Anda pintar, masih ada orang lain lebih pintar. Jangan juga kita hanya mengandalkan jabatan, pekerjaan, relasi, dan seterusnya. Sebutir batu kecil saja itu bisa membuat orang jatuh, saudara-saudara. Jadi mengandalkan Tuhan yang bekerja bersama dengan kita.